Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan sehat sehingga kita bisa berkumpul melakukan presentasi kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Nurjana Abdi Aziz, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik yang telah mempersilahkan kita untuk membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus izinkan saya juga untuk memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahri, selaku moderator sekaligus presentator, dan juga di sini ada Rifa Alia Maitza sebagai presentator kedua, dan juga ada Larissa Kisti Kamil sebagai presentator ketiga, ada Marcelia Nuri sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir ada Annatia Azara sebagai presentator terakhir. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang analisis kesesuaian, potensi fraud, dan pengelolaan keuangan sektor publik yang intinya bakal ngejelasin tentang laporan keuangan pemerintah pusat. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Laporan keuangan pemerintahan pusat atau juga LKPP tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut juga dengan APBN. Laporan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP, dan juga analisis ini akan berfokus pada kesesuaian LKPP dengan kerangka konseptual pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau bisa disebut juga dengan PSAP. Nah, deteksi potensi fraud dan evaluasi pengelolaan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Oke, untuk selanjutnya ada analisis kesesuaian dengan kerangka konseptual PASP, di mana yang pertama ada kesesuaian komponen laporan yang memuat LKPP ini telah tahun 2023 telah menyajikan komponen laporan sesuai dengan PASP nomor 1 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, lalu ada neraca, lalu ada laporan operasional, lalu ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dan yang kedua adalah penggunaan basis akrual, di mana LKPP 2023 ini telah menerapkan basis akrual untuk penguatan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lalu, analisis yang ketiga adalah kualitas informasi, yang dimana kualitas informasi ini kualitas informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat 2023 ini telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu yang pertama ada relevan, di mana informasi yang disajikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Lalu yang kedua ada andal, di mana laporan ini telah bebas dari kesalahan material dan menyajikan setiap fakta secara jujur. Lalu yang ketiga ada dapat dipahami, di mana informasi yang tertera pada laporan keuangan ini disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman pengguna. Dan yang terakhir adalah kualitas informasi yang dapat dibandingkan, di mana laporan keuangan ini dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presentator yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada ketidakpatuhan dan juga dampaknya. Tidak ditemukan ketidakpatuhan yang signifikan terhadap SAP dalam LKPP 2023. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Lalu di sini ada deteksi potensial fraud.
yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tidak ditemukan indikasi fraud atau kesalahan material yang signifikan dalam LKPP 2023. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pemerintah perlu terus meningkatkan sistem pengendalian intern untuk mencegah potensi fraud di masa mendatang. Lalu, perlunya dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian intern, terutama dalam pengelolaan aset dan belanja negara. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, untuk evaluasi pengelolaan keuangan, untuk analisis defisit atau surplus, LKPP 2023 menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengelola keuangan negara dengan baik di tengah tantangan ekonomi global. Beberapa poin penting yaitu diantaranya APBN 2023 berperan sebagai shock absorber dalam meredam dampak gejolak perekonomian global. Yang kedua, pemerintah fokus pada pengendalian inflasi, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga efektivitas belanja. Yang ketiga, pemerintah melanjutkan proses konsolidasi dan reformasi fiskal untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN dalam jangka menengah dan panjang. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Lalu untuk selanjutnya masih di evaluasi pengelolaan keuangan, ada yang nomor B-nya yaitu efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja. Nah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Antara lain yang pertama ada menyempurnakan redesign sistem perencanaan dan penganggaran melalui integrasi pelaporan kinerja dalam pelaporan keuangan. Lalu yang kedua ada menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan APBN dan perusahaan barang milik negara BUMN melalui aplikasi terintegrasi. Lalu yang terakhir ada menyempurnakan kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi. Nah, untuk yang selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui publikasi pelaporan keuangan yang lebih komprehensif dan mudah diakses publik. Lalu yang kedua ada memperkuat sistem pengendalian intern untuk mencegah potensi fraud dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Lalu yang ketiga ada melanjutkan upaya reformasi fiskal dan peningkatan kualitas belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nah, untuk yang selanjutnya, kesimpulannya akan disampaikan oleh moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Nah, kami menyimpulkan bahwasanya yang pertama yaitu ada LKPP 2023 telah disusun sesuai dengan kerangka konseptual PSAP dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Terus yang kedua ada tidak ditemukan indikasi fraud atau kesalahan material yang signifikan. Dan untuk yang terakhir, pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan baik di tengah tantangan ekonomi global. Mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, bisa kalian isi di kolom komentar di video YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.